Mungkin akan minta tolong teman-teman untuk memasangkan foto ijazah dulu, ijazah Pak Jokowi di post. Yang diunggah oleh Dian Sandi. Nah, yang diunggah Dian Sandi di media sosialnya. Palsu, apa yang beda, Mas Roy? Ya, kalau ini ternyata beda dengan ijazah yang sudah dilihat Prof. Firman, hukum, maka Dian Sandi inilah yang memalsukan dan dia mengunggah tanpa izin dalam pasal 32 dan kemarin. Waktu itu ini analisis karena dia mengatakan ini asli. Maka saya fair aja. Kalau memang ini ternyata memang palsu dan Dian Sandi mengatakan asli, maka Dian Sandi lah yang layak untuk kena pasal 32, 35. Saya fair saja. Kalau ternyata ijazah fisik Pak Jokowi itu ternyata sama dengan ijazah yang kami temukan 5 itu, kita buka-bukaan, kita buka bersama dengan UGM, kita duduk bersama, kita nyatakan ijazahnya itu memang asli. Tapi kalau ternyata ijazah Pak Jokowi sama dengan ijazahnya Dian Sandi ini, nah itu yang kemudian nanti bisa jadi lain soal. Kita ke teknis dulu, Mas Roy. Ini kan kalau dari ijazah di tengahnya ada logo, kemudian di atas ada tulisan ijazah bold tebal, kemudian di bawah ada foto. Apakah dari ijazah dokumen bukti yang Mas Roy dan teman-teman dan Dr. Tifa temukan itu tidak sama dengan ini? Ya, kalau dilihat sepintas mirip. Oh, sepintas tapi mirip. Harus kita periksa secara analog, ya. Dan saya sekali lagi, Prof. Firman, saya bukan hanya analis digital forensik, ya. Saya itu pemerhati matematika. Telematika itu telekomunikasi, multimedia dan informatika. Multimedia itu berbicara ketika saya dulu masih menjadi dosen di multimedia di Institut Indonesia, itu saya belajar analog. Fotografi, videografi, dan kemudian kompugrafi. Itu yang analis adalah analog. Ya, saya analog clear, digital pun clear. Dan saya memang sempat memperoleh sertifikat penghargaan dari Maberi. Ketika kemudian saya meneliti sebagai bukti foto waktu itu, ada digital waktu itu, bahkan telekomunikasi atau telematika itu saya analisis punya seorang buruan yang sangat nasional itu membunuh jaksa agung, bukan jaksa agung, hakim agung waktu itu. Jadi artinya ini clear ya, hasilnya nanti saya bisa tunjukkan kalau memang analis saya gunakan itu mengikuti buktinya. Itu kita analisis digital, kalau itu analog kita pakai analisis secara analog, bahkan nanti perlu uji Mas. Meskipun itu nanti misalnya nanti 2 ijazah bahkan nanti uji carbon dating 14 untuk kertas, kemudian untuk tinta dan lain sebagainya. Baik, menarik ini. Bang Firmanto, bukti baru katanya Bang. Ini yang disampaikan Dr. Tifa, Mas Roy Suryo dan teman-teman ini menampilkan sepertinya pembanding ya untuk ijazah yang diduga palsu milik Pak Jokowi ini. Seperti apa tanggapannya? Ya silakan saja disampaikan apakah nanti itu ada nilainya dan tidak, kan kami serahkan mekanismenya kepada Barreskrim. Namun sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap laporan pengaduan atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong, kira-kira gitu ya, terkait dengan ijazah Pak Jokowi palsu, tentu digunakan juga di situ, nanti silakan aja gitu kan, supaya nanti apakah nanti tadi Mas Roy sudah menyampaikan nanti apakah ke si A, ke si B ya yang mengupload dan sebagainya, silakan saja. Karena buat kami intinya proses penyelidikan di Barreskrim sudah dihentikan. Sampai saat ini belum ada hal apapun yang bisa menaikkan proses tersebut. Nah, oleh karena itu, sejalan dengan itu, beberapa saat kemudian dilakukan konversi pers oleh Polda Metro Jaya atas peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, sekarang kita fokus di situ. Nah, apapun yang disampaikan, baik tadi ada pembanding, kemudian dan sebagainya, melakukan pengecekan melalui analog dan sebagainya, maka kita serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik Polri, dalam hari ini Polda Metro Jaya, apakah nanti yang melakukan analisa kembali, melakukan pengecekan kertas, pengaman, tinta, spesimen tanda tangan, dan sebagainya, saya pikir itu merupakan domain daripada penyidik. Intinya, saat ini kita sedang menunggu dari proses penyidikan ini siapa tersangkanya. Karena dari proses penyelidikan sudah ada proses tindak pidananya. Tinggal kita lihat nanti dalam penyidikan ini siapa nih yang ditentukan sebagai tersangkanya. Jika nanti memang ada melebar ke yang lain daripada yang diadukan kemarin dalam pengaduan Pak Jokowi, ya silakan kami menyerahkan seluruhnya mekanismenya kepada pihak penyidik. Saya rasa begitu. Mau nggak Bang Firmanto, misalkan ijazah Pak Jokowi ditunjukkan dengan dokumen pembanding dari teman-teman Mas Roy Suryo tersebut untuk diidentikan apakah sama atau tidak kalau begitu?
Jika kita konsisten, jika pihak penyidik, jika hukum meminta itu, kami akan menyerahkan ijazah fisik Pak Jokowi kepada pihak penyidik. Kalau memang dan silakan. Dan kalau memang terus berlanjut sampai dengan nanti ke pengadilan diminta sama hakim, kami juga akan serahkan apakah nanti penyidik menyita dan sebagainya, melakukan pengecekan dan sebagainya. Intinya dari semua ini pihak UGM yang sudah mengeluarkan ijazah tersebut mengatakan Pak Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang sah dan dikenal, diketahui. Saya nggak tahu apakah tadi dari 3, 4, 5 orang yang tadi Mas Roy sampaikan ijazahnya yang akan jadikan pembanding, itu kenal nggak sama Pak Jokowi saat itu? Saya nggak ngerti juga. Intinya adalah pada saat ini semua orang sudah terang benderang, sudah terbuka, sudah banyak yang menyampaikan, dan UGM hal ini yang paling utama, yang paling ultimate, sudah menyampaikan bahwa itu sah, bahwa Pak Jokowi sudah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi dan berhak memperoleh ijazah yang sah, dan oleh karena itu digunakan oleh beliau. Saya rasa demikian. Bang Firmanto, ada satu hal aja yang menarik disampaikan Mas Roy, itu kan begini ya, ini yang diselidiki dari awal adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Artinya ketika dibuktikan bahwa ini asli atau tidak asli, berarti kan fokusnya kepada si pengupload tersebut yang mengklaim itu adalah dokumen milik Pak Jokowi, kan begitu. Nah, apakah artinya ini yang bersalah dalam hal ini adalah si penguploadnya mengupload dokumen yang tidak sesuai atau seperti apa? Saya ingin tanggapan dari kuasa hukum Pak Jokowi. Iya, kan laporan yang kami lakukan adalah pengaduan atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong, ya, penyebaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Pak Jokowi yang dikatakan itu palsu. Masalah itu mereka seperti apa, kemudian apakah nanti penguploadnya seperti apa, saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Intinya kami memberikan dalam aduan tersebut bukti permulaan yang cukup, di mana pihak penyelidik saat itu melakukan penyelidikan dan melakukan analisa, verifikasi, kemudian melakukan gelar, ya, disampaikan beberapa saat lalu, dan akhirnya menyatakan bahwa ada nih tindak pidana yang terjadi atas pelaporan pengaduan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu saja. Artinya domain itu akan menjadi debat kusir kalau kita buka sekarang, karena tentu yakin, dan akibat dari Bareskrim ini, ya saya yakinnya Polda Metro Jaya lebih hati-hati, lebih sangat selektif dalam memberikan statement dan melakukan penelitian yang lebih mendalam. Mungkin akan lebih dalam, lebih jauh dibandingkan dengan Bareskrim. Saya rasa demikian. Kalau misalnya pertanyaan gini Bang Firmanto, Pak Jokowi ini merasa lebih resah karena teman-teman Mas Roy Suryo CS yang sampai sekarang terus menuntut tentang mana ijazah aslinya, atau lebih resah dengan ada yang ngupload ijazahnya di medsos tanpa izin beliau dan itu adalah barang notabene asli nggak asli gitu? Pak Jokowi sebenarnya lebih kepada menyayangkan kepada pihak-pihak yang sudah sebelum Bapak menyampaikan pengaduannya, kami diberi tugas juga untuk mengatakan hentikan ya, terkait dengan si A mengupload, si B mengupload dan sebagainya, melakukan analisis sebagainya, silakan saja. Tetapi ini sudah disampaikan berhenti, dan ini tidak baru hari ini sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih ini, dan kami sudah melaksanakan rangkaian ya, baik PT UN maupun Perdata di Pengadilan Jakarta Pusat, dan itu sudah tidak bisa dibuktikan atau kalah lah, seperti itu. Terakhir juga kemarin ya, sekaligus update nih, di Solo juga demikian. Kemudian Bareskrim juga dihentikan. Artinya mengenai seperti apanya, tentu atas laporan pengaduan yang disampaikan kan ada tempusnya, ada lopusnya, kan gitu ya. Saya tidak terlalu jauh, berani terlalu dalam, karena ini merupakan domain daripada penyidik. Hanya saya sampaikan, tentu penyidik sudah melakukan gelar, sudah lebih hati-hati, karena ini diamati benar oleh dunia terkait hal ini, sehingga artinya ketika penyidik menyatakan sudah ada tindak pidana terhadap yang diadukan dan saat ini naik ke penyidikan, saya yakin pihak Polri memiliki alasan yang tepat untuk menaikkan ini, dan saat ini kita tunggu siapa tersangkanya. Demikian. Kalau saya bikin kesimpulan, mungkin bisa salah ya Bang Firmanto ya, Pak Jokowi kayaknya lebih resah sama Mas Roy Suryo. Saya rasa enggak ya. Pak Jokowi beberapa saat lalu juga dimintai keterangan di Solo ya. Dia menyampaikan ada agenda-agenda dari karena kan hukumnya sudah selesai ya sebenarnya. Kalau kami melihatnya demikian, bahwa
ini nggak sulit membuktikannya. Oh, UGM sudah menyampaikan, KPU sudah menyampaikan, semua pendukung Pak Jokowi pada waktu politik kemarin sudah menyampaikan Bapak adalah alumni UGM, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya masalah teman-teman, ada Mas Roy, ada teman-teman yang lain, dan sebagainya, menurut Bapak itu hal yang biasa. Malah ada lain yang lebih besar menurut perasaan Bapak tuh ya. Saya coba mencermati apa yang disampaikan Bapak dalam konversi dalam tayangannya, bahwa beliau nggak ada masalah dengan Mas Roy, tapi ketika ada orang yang menduga diduga melakukan penyebaran nama baik gitu kan. Nah, ini yang harus diselesaikan dengan baik. Bapak sebagai masyarakat yang taat hukum menggunakan hak hukumnya untuk menyelesaikan ini secara hukum supaya ini selesai. Kira-kira demikian. Mas Roy, silakan. Silakan, Mas Roy. Artinya Prof. Firman menyampaikan kepada Bapak, nanti kita lihat saja dalam pendidikan yang nanti dilakukan. Karena apa yang saya lakukan itu pure, clearly adalah technical statement ya. Jadi fake document berdasarkan uploadan yang sudah dilakukan pada tanggal 1 April, dan saya baru berstatement setelah tanggal 1 April. Jadi ketika laporan Joko Widodo pada tanggal 26 Maret itu, makanya saya senyum waktu itu, Mas. Karena 26 Maret itu konferensi pers yang ada itu di satu, saya tidak ada di lokus itu, saya nggak ada, bahkan nama saya pun tidak disebut sama sekali. Kemudian menggerutu ya. Kalau dikatakan menggerutu, nggak juga tanggal 15 April dikatakan menggerutu, pula kamus saya terjemah yang saya cintai. Saya S1, S2 di UGM, dokter S2 dengan dokter Tiba juga ya. Jadi, tapi kalau misalnya berikutnya, nah pastikan dong, saya ada tanggal 6 April itu di rumahnya Pak Jokowi kalau itu disebut menggerutu. Jadi kemudian saya dikatakan ikut menggerutu, kemudian melakukan penghasut yang ada di situ. Nah, ini bisa salah sasaran. Kemudian pasal 35, kebetulan saya lagi saya ikut menyebutnya. Jadi artinya itu bukan sama sekali ranah yang harus dipakai ke saya. Apa? Saya tidak melakukan modifikasi terhadap ijazah meskipun yang Dian Sandi. Karena apa, hasil yang nampak itu adalah hasil analis dari ELA, Error Level Analysis ya. Itu terbukti kalau itu sebenarnya hasil program. Tidak ada 1% pun, bahkan 0,00 sekian persen pun dari dokumen saya ubah. Nah, Dian Sandi lah yang kemudian mengubah itu, yang tadinya itu ijazah asli dia foto itu berubah menjadi digital, kemudian fotonya miring lagi, tidak konsisten dengan ini. Nah, dia yang harusnya bisa kena. Kalau ternyata di ijazah itu misalnya ada watermark, dan ternyata dalam foto itu remaknya aja hilang, berarti justru dari sana yang kemudian malah menghilangkan watermark, dia mengubah. Yang misalnya terhadap skripsi dari UGM, saya peroleh dengan resmi dari Wakil Rektor Profesor Wening, itu saya potret dengan sangat perform. Saya mendapatkan izin resmi, dan kemudian saya foto, tidak ada yang berubah dari sisi itu. Jadi di situ ada warna kerasnya, jadi saya tidak sekedar menggunakan kamera loh, Mas. Tapi saya menggunakan, tapi kamera yang digunakan untuk biaya untuk ya. Jadi itu banget, bisa hasilnya adalah hasil raw, bukan chip. Jadi situ kecil banget. Saya tidak melakukan pengubahan 0,0 sekian persen pun dari data itu. Nah, kalau analisis, ya itulah sob. Jadi hanya saya setuju Prof. Firman, ayo kita cari siapa sebenarnya yang ditersangkakan, dan jangan sampai Polda Metro Jaya salah menersangkakan seseorang atau bahkan salah melakukan kalau orang mengatakan kemudian kriminalisasi terhadap orang, siapa yang harusnya kemudian bersalah dalam hal ini. Dan sekali kalau UGM kemudian tadi kata, mungkin saja gini, Mas, UGM mungkin pernah mengeluarkan ijazah asli dari Pak Jokowi, mungkin. Tapi ternyata dalam perjalanannya, seperti yang pernah salah seorang profesor di UGM itu mengatakan, dulu ada profesor yang mengatakan, ijazahnya hilang. Lah kemudian di print lagi. Nah, UGM tidak mau print lagi itu, dan print lagi itulah mungkin yang diupload oleh Dian Sandi. Artinya Pak Jokowi tidak bersalah, UGM tidak salah, tapi ada oknum yang kemudian membuat rekayasa terhadap dokumen itu, dan itu mungkin ada hubungannya dengan pasar Posok Pramuka. Itu yang kita cari, dan itulah oknum yang kemudian bersalah membuat dokumen 99,9% palsu itu. Baik.